Kalau tadi dikatakan total jenderal penyebab orang sombong itu ada 4. 1, ujub, merasa dirinya punya keistimewaan yang luar biasa. Kedua, hasud, tidak suka lain orang mendapat nikmat. Ketiga, khidun, dendam karena marah kepada orang lain yang tidak mampu untuk melampiaskan. Keempat, riya, yaitu ingin dilihat baik oleh orang lain. Sekarang kita perinci kerjanya satu persatu dari 4 niku. Jadi punya pekerjaan sendiri-sendiri 4 niku. Pertama, amal ujubu faqad zakarna annahu yurisul kibro al batina wal kibrul batina yusmiru takabbura zahira fil amali wal aqwali wal akhwal. Sedangkan ujub merasa dirinya punya keistimewaan yang tidak ada bandingannya atau sedikit bandingannya, ini mengakibatkan sombong dalam batin. Karena merasa dirinya baik, akhirnya merasa dirinya baik dan meremehkan kepada lain orang. Kalau kamu nggak bisa seperti saya. Nah, sombong yang ada di dalam batin menumbuhkan sikap, perilaku, perkataan, perbuatan yang menunjukkan kesombongan, menunjukkan dirinya adalah lebih baik daripada lain orang. Nih, nah khidun bagaimana kerjanya? Wa amal khiddu fa innahu qad yahmilu ala takabburi min ghairi ujbin. Kalau khidun ini bisa mengakibatkan kesombongan seseorang, bisa mengantarkan kesombongan seseorang walaupun tidak merasa dirinya lebih mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Contoh nih, kalladzi yatakabbaru ala man yara annahu mislahu aw fawqahu walakin qad ghadab wa alai bisababi sabakin minhu wa arsahu ghadab khiddan wa rasakhu fi qalbihi bughduhu fa walidzalika la tutawi'u nafsuhu ayatawaddu alahu wa in kana 'indahu mustahiqqan litawaddu. Sedangkan sombong khidun yaitu dendam dalam cara menggarapnya untuk kesombongan itu tanpa harus ujub, seperti orang-orang yang merasa, orang-orang yang sombong kepada orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, walaupun dia menekatkan orang lain itu sebenarnya dalam batinnya sama. Atau bahkan orang lain yang disombong itu dalam batinnya diakui sebagai orang yang melebihi daripada yang sombong tersebut. Di dalam lahirnya dia mengungkapkan kata-kata, mengungkapkan bahasa tubuh kalau dirinya adalah lebih baik daripada dia, daripada orang lain, walaupun di dalam hatinya perasaannya orang lain itu sama derajatnya dengan dia, bahkan kadang-kadang merasa orang lain tersebut lebih atas daripada dia. Namun kenapa kok bisa terjadi merasa dirinya lebih baik atau sombong kepada orang lain dalam zahirnya? Walakin qad khudub wa alaih, sebab dia marah. Loh, kenapa marah? Karena apa yang telah diinginkan tidak didapatkan, malah didapatkan lain orang. Akhirnya marah. Seorang yang sudah digadang-gadang, dirayu-rayu, gak kena malah melok. Oh no, ini marah. Marah. Akhirnya dengan kemarahan itu, kenapa kok kemarahan? Marah. Bisa bikin minggu karena kalah itu loh. Karena kalah saingan di disi ide ngoten.
Nah kene lek usaha ngrayu-ngrayu ya apa tibae malah disian kono. Lha niku sumaraken sampeyan min hunu anggapannya. Merasa dirinya lebih berhak untuk mendapatkan, tapi malah orang lain mendapatkan. Ini yang akhirnya malis justru dan marah. Fa'aurasahul ghadabu khiddan. Ketika marah tidak bisa mengimplementasikan, tidak bisa merealisasikan, tidak bisa mengebrolkan, apa mengebrolkan itu? Kemarahannya tidak bisa dilampiaskan karena gak mampu. Wis kadung kalah ngono kae, ini marah piye? Akhirnya hanya dan yaitu dendam titenono lek ono kesempatannya. Dan warasaka fi qalbihi bughduhu. Akhirnya dengan khidun tersebut marahnya mengkristal pada dirinya. Rosakon niku bahasan resep niku lek sakniki dimaknani mengkristal ngene ya. Mengkristal pada dirinya. Dengan karena marahnya, dengan karena dendamnya itu sudah mengkristal, akhirnya wa walidzalika la tutawi'uhu nafsu ayatawaddu alahu, tidak mau dia tawaddu merasa rendah kepada orang yang dimarahi tadi, orang yang dibenceni tadi, orang yang didendami. Enggak nafsune moh tawaduk nang dhek. Wa in kana inda musahiqon ditawaddu, walaupun orang yang dimarahi tersebut, yang dibenci tersebut sebenarnya berhak untuk ditawadui karena dia memang kurang ngalim, karena dia memang orang yang bernasab dan bernasib. Nah, ini berhak untuk ditawadui. Tapi dia tidak mau tawaduk gara-gara kemarahannya. Kenapa kemarahannya? Cita-citanya kandas karena dia. Fakam min man rodala. Min rodilin ngono penak. Man min rodlatin. Oh niku penak mulane kita delok ning jero ne. Man rodalan ku ora pantes bahasane ngono. Pakam min mestine man kam niku tak dia dengan min. Resik di jero ne ndi ngene. Au-au-au kaya ngetabur minggari ujun kala jaga permanjaran mislahu fauqahu walakin qad ghadaba alai bisa pun para saudara khiktan warasakal pula fikal bib budu falidali kala ta nafsu ala tawaddu liwahidin minal akabir niki malah penak jurune nang ngono. Lihik dihi alaihi malah dia jurune ora enek niku bahasan. Dua khiti min akabir hikti alaihi abi fadli au yahmilu dzalik ala radil haq. Malah nek jero gak ditulis kurang niku yan. Wong jenenge menungso masih wong alim masih ana apa ya pakai enek. Keliwatan niki sing keliwatan sing nulis apa ya ora ngerti ini. Mungkin sing nulis nih. Mosok kekurangan. Niku penak fakam min rodilin niku sing pas. Fakam min rodilin la tutawi'uhu nafsuhu ala tawaddu. Banyak orang-orang yang rendah, orang yang asor, tapi nafsunya suruh tawaduk, suruh merasa rendah, enggan.
Di banyak orang-orang yang asor melarat, goblok, tapi disuruh tawaduk kepada orang yang semestinya ditawadui, enggan. Kenapa kok enggan? Liwahidin tawaduk kepada orang yang besar, likhiddi alaihi, karena punya dendam kepadanya, atau karena marah kepadanya, au bughdhi alahu. Lu kenapa kok marah? Karena hasud. Kenapa kok hasud? Karena apa yang diinginkan didapatkan lain orang, mestinya dirinya yang dapat, keluarganya yang dapat, tapi yang dapat kok dia. Hasud. Makanya suruh tawaduk tidak mau. Wa yahmiluhu lahu dzalik ala raddil haq, sehingga dengan tidak mau merasa, tidak mau tawaduk kepada orang yang berat ditawadui, dia tidak mau juga tidak mau juga mengembalikan hak. Yahmiluhu ala raddil haq berarti akan menolak kebenaran. Barang sing mestine bener nggak mau menerima karena datangnya dari dia. Nah, aku yang ngaji kalau kayak kiri. Walaupun ngerti kalau dia dulu ngaji yo penak yo bener, tapi purono sing ngaji dai aku ra kiri. Wis mendingan golek nang wong liya walaupun adoh walaupun rapati pinter. Lho kenapa ya? Karena niku mang kalah saing. Ini kata biasanya terjadi malah pada keluarga. Munfa'at satu nas akrobuhum rohman. Wong sing paling hasud niku wong sing rohime luwih cedhek. Bejo kondo-kondo wong. Niku dawuhe Kanjeng Nabi ditulis tenan. Wonten tulisan ten Faithabo Jamu Syauhir ngoten niku. Iki tak omongi aja diomong-omongno wong. Nah, itu paling kasut-kasutin menungso niku keluarga. Karena itu tidak jamin hati-hati tidak mau menerima kebenaran kalau memang kebenaran itu datang darinya. Walaupun tuh bener tapi sih ngomong kai, waduh gengsi nek kate nirono. Omane ngutip, walas mending ngintip orang yang lain saja daripada mengutip dawuhnya dia. Alasannya apa? Wa alal unfati min qabulin nuski, dan bengis keras moh nerimo nasihatnya. Jadi kalau dipanggilkan dia untuk menasehati, untuk mau itu dia tidak menerima, mau itu dari dia tidak pernah menerima nasihat dari dia. Walaupun dia merasa kalau dia itu benar, dia itu ngalim. Kenapa? Gara-gara dia marah, gara-gara dia hasud. Kenapa dia hasud? Wong sak keluarga mesti dia berhak, kok malah dia sing sukses, dia kok tidak. Niku lho masalahnya. Lek nang wong liya enggak pati, kenapa? Nah wong liya sudah lain marka. Jadi momo dia berhak, kalau dia mendapatkan kebaikan sudah wajar lek wong liya, tapi lek dia lek sing iki oleh sing iki padha le, nasabe yo padha, bolone padha kok dia sing oleh niki sing maraken kuwi hasud ngoten. Wa ala ayastaida fi taqaddum alaihi, dan akhirnya dengan tidak menerima kebenaran juga tidak menerima wa ala ayastaida fitakdimi alaihi, dan untuk berusaha aku menolak untuk berusaha mendahulukan mengajukan kepada dia. Mulane lek ana calon ki apa-apa napa-napa niku gak mau mempersilakan dai kuwi enggak pernah. Jadi ada kesempatan-kesempatan apa yang mestinya dai niku berhak diajukan, dia berusaha tidak mau mengajukan dai. Sebab apa? Karena
berusaha untuk menyelip kepadanya takdim ini. Wa in alima anna la yasahiqu dzalik, walaupun dia itu tahu kalau dia tidak berhak, karena tahu kalau keluarganya itu punya keistimewaan, tahu kalau keluarganya itu punya kelebihan. Wa ala yasahillahu wa in zalama, walaupun dia itu merasa berdolim melakukan apapun kepada dia kongkon jaluk sepuro enggan. Jadi walaupun dia salah kongkon nglencer mrono sorry. Aku dulur tua. Gah. Ya bener ini lah gelem gak gelem ya wis. Jadi walaupun dia zalim, walaupun dia bersalah kongkon jaluk halal, jaluk sepuro niku sorry. Niki gara-gara marah gara-gara hikdun. Walaupun dia punya alasan, aku luwih tuwek, aku kan itu hanya sebagai pembela diri saja kok. Untuk memoles ben dianggap pantas, padahal sebenarnya dia tahu kalau itu enggak pantas. Wala ya'tadhiru ilaihi wa in jana alaih. Andai kata dia melukai tidak akan mungkin minta maaf atau jaluk sepuro, gak mungkin. Wala yas'alahu amma huwa jahilun bihi, kalau dia tidak ngerti gak mungkin tanya kepada dia, mendingan tanak nang wong liya. Walaupun orang liya itu sebawahnya pada orang yang ditanya pada keluarganya ini. Jadi kalau dia punya masalah tidak berani bertanya, gak mau menolak untuk bertanya kepada orang yang disombongi tadi. Ini itu termasuk yang saya katakan tadi itu keluarga. Kenapa kok orang wanita kok? Jadi kemang ya sembuh nih. Kenapa? Ya nanti kata le awak ibu tuh ada asar dulu ya. Mereka di wong teko kan sudah jelas asar lah. Cari ini perasaan nih. Wa inna alimala yasahiku ini. Walaya salu amma huwa jailun wa amal hasad niku gara-gara apa hikdun, gara-gara marah. Hikdun niku dendam itu karena ungkapan marah yang tidak bisa diplorkan, tidak bisa dibiaskan, tidak bisa di apa mang jenenge luapkan. Wa amal hasad fa inna wa aidan yujibul budalil maksudi. Hasud pun juga mengakibatkan marah terhadap yang hasudi. Orang yang tidak suka orang lain itu sukses, tidak suka orang lain punya sifat yang mulia, tidak suka orang lain punya kehebatan, ini akhirnya dampaknya akan bikin marah dia kepada orang yang tidak disukai tadi. Wa ilam yakun min jihati idhaun wa sababun yaqtadil ghadab wal hijjah. Nah, walaupun orang yang dihasuti itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun, tidak menyakiti, ya tidak kemlelet, tidak apa, meneng, tapi tetap baik hasud. Ya kalau memang orang lain yang dihasut itu karena kemelelet sehingga mancing-mancing itu juga agak marah, agak pantes lah, walaupun juga boleh tapi rokok ono pantes sing ngoten cara akal ya. Akal yang luar, kalau akal dalam ya tetap tidak bisa. Nah, pantes sih cara wong ini. Tapi karena hasud, karena marah itulah, karena ghadab, karena hikdun, walaupun dia tidak bikin marah, walaupun tidak melakukan sebab-sebab yang mengakibatkan marah, karena sudah kadung marah, sekali marah tetap
marah. Jadi pegel masih di kono jujur di kono ya ora pernah engkres ya ora pernah kemelelet ora pernah apa ya panggah marah. Kenapa lek secara asli ini komang karena dia punya keistimewaan yang dia sendiri ingin tapi tidak mendapatkan, atau sama-sama ingin tapi tidak ingin, dia itu ada yang nyaingi. Sakit paham? Nah, jadi wong sing disombongi itu bukan berarti orang yang kudu luwe apik ora. Orang yang dianggap rendah saja ndak. Bahkan kadang-kadang sing sombong itu ya mengakui kalau dia hebat, mengakui kalau dia baik, hanya karena marah, karena hikdun, sehingga tidak mau tawadu, tidak menerima kebenaran, tidak pernah menerima nasihat dari dia, tidak pernah menerima kebaikan dari dia, bahkan sekalipun dia bodoh tidak berani untuk bertanya kepada dia, atau bahasa Inggrisnya gengsi. Geng itu paling hebat, paling nakal geng. Wayat ulhas wayat ul hasadu aidun ila jadil haq hatta yamna amin qabuli nasihati. Dan hasud itu akan bisa menarik, akan bisa mengundang pada pengingkaran kebenaran, sehingga dia tidak menerima nasihat. Dalile pokoke lek teko kono wegah, tidak menerima nasihat, tidak pernah ta'allumil ilmi, menerima belajar ilmu darinya. Moh, mane kon belajar dulure ya moh golek wong liya. Fakam min jahilin yastaku ilal ilmi wa qad baqiya fi radilatil jahli. Banyak sekali orang-orang bodoh yang ingin ngalim tapi tetap bodoh, tidak ningkat-ningkat ngalime, malah justru meningkat kebodohan. Banyak orang-orang yang bodoh tapi ingin ngalim dan ingin ngalim, ingin pintar, namun tidak kunjung hilang kebodohannya. Kenapa? Listing kafihi ayastafida min ma'rifati ayastarima ma'rifati bi anna yastahiqu tawaddu'a ayastafida min wahidin min ahli baladihi aw aqribihi. Karena tidak mau belajar kepada kiai di desa di kono atau kerabatnya di negaranya, di daerahnya. Sangat paham? Banyak orang-orang bodoh yang sebenarnya ingin ngalim tapi tidak kunjung hilang kebodohannya karena enggan untuk bertanya kepada kiai yang ada di daerahnya. Walaupun dia itu alim, enggan bertanya kepada keluarganya walaupun tahu kalau keluarganya alim. Kenapa? Karena karena hasud. Hasadan, karena hasud au baghyan alaih, atau malu atau lanjut kepadanya. Fa wa yuridu anhu wa yatakabbaru alaihi. Akhirnya berpaling darinya dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain tersebut, pada kiai yang ada di desanya, daripada kerabatnya. Ma'rifati bi anna yasahibu tawaddu'a, padahal dia itu merasa ngerti di hati ini lek keluargane utawa kiai ini niku berhak untuk ditawadui. Kenapa? Karena diakui bahwa dia punya keistimewaan di dalam ilmunya. Ini ku bi fadli ilmihi.
ngerti lek kiai di desane niku berhak ditawadui karena punya kelebihan di dalam ilmu. Ngerti kalau keluarganya itu berhak ditawadui karena punya kelebihan daripada ilmu. Namun karena didorong, dihalang-halangi dengan hasud sehingga enggan untuk sombong, enggan untuk tawadu, enggan untuk belajar, enggan untuk menerima kebenaran, enggan untuk menerima nasihat. Ngoten. Walakinal hasad yab'atsuhu ala ayu amilau bi akhlaqil mutakabbir, walaupun karena dengan hasud akhirnya mengharuskan dia untuk berbuat seperti halnya perbuatan orang yang sombong, kendati di dalam hatinya merasa kalau orang yang disombongi tersebut adalah orang yang mulia, orang yang berhak untuk ditawadui. Sangat paham? Dan di wong-wong sing bodoh, tetap bodoh walaupun dia ingin ngalim, karena tidak mau belajar kepada kiai desoni. Mas Ali Baladi ini Wahidun min Ali Baladi tidak mau belajar kiai sing di desoni atau kiai yang dari kerabati. Mulane kudu nang luar negeri. Keren kalau sudah tamatan luar negeri. Saka negara dhewe ini kurang. Walaupun sadar kalau kiai-kiai di negara niku yo lho sing alim. Dia berpaling, dia sombong kepada kiai yang ada di desanya atau kerabatnya, padahal mengerti bahwa orang yang kiai di desoni dan kerabatnya itu berhak untuk ditawadui sebab punya kelebihan di dalam ilmu. Hanya karena hasud, balik nih. Walakinil hasad yab'asu ala ya'milahu bi akhlaqil mutakabbir, karena hasud itu mengharuskan dia untuk berbuat seperti halnya perbuatannya wong sombong. Wa in kana fi batinihi laisa yara nafsahu fawqahu, walaupun di dalam batinnya tidak pernah merasa dirinya lebih mulia daripada yang disombongi. Berarti faktornya bukan merasa dirinya lebih mulia, yang secara aslinya tidak ada sombong, tapi mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengekspresikan kesombongan. Ini ku sombong lahir. Niki sing penyebabe sombong dicari apa niku, sombong lahir dari hikdun dan hasad atau ujub. Tinggal satu penyebabnya sombong yang keempat adalah riya. Riya itu pamer, ingin dia populer, ingin dia dipuji. Kok rada kliyeng-kliyeng ngono lho. Wa aidan yad'u ila akhlaqil mutakabbirina hatta inna rajula kata anna rajula liyunazira man ya'lamu annahu afdalu minhu wa laisa bainahu wa bainahu ma'rifatun walam khasatatun wala hikdun walakin yamtani'u min qabulil haqq minhu wala tawaddu lahu fil istifadah. Sebab riya itu bisa menyebabkan orang yang lahirnya mengekspresikan kesombongan walaupun di dalam batinnya tidak
merasa dirinya lebih mulia daripada orang yang lain, sehingga ada seorang laki-laki yang bantahan kepada orang yang sudah tahu bahwa kalau orang tersebut adalah lebih mulia darinya. Abdul minhu walaysa bainahu wa baina ma'rifatan, tidak pernah kenal. Di orang wani bantahan kepada orang lain yang mana orang lain tersebut jelas lebih utama dibanding ilmunya dia, dan dia tidak ada keperkenalan di antara keduanya. Namun tetap dia itu tidak mau untuk belajar kepadanya. Kenapa? Bainahu wa bainahu ma'rifatun wal tidak pernah hasud-hasudan dan tidak pernah saling hikdun, dendam. Enggak pernah ketemu. Tapi ada riya yang mencegah dirinya untuk menerima kebenaran dari orang tersebut, dan tidak pernah tawaduk kepada orang yang disombongi tersebut dalam masalah belajar. Kenapa? Khifatan min ayakula nas annahu afdalu minhu. Khawatir kalau manusia sama mengatakan bahwa karena khawatir kalau orang-orang mengatakan dia lebih utama. Jadi dia merasa kalau dirinya, kalau orang lain tersebut lebih mulia, lebih alim, lebih cerdas, lebih mumpuni, tapi tetap dia tidak mau untuk kalah dengannya. Padahal dia tidak pernah kekanak-kanalan dengan dia, tidak pernah saling dengki, tidak pernah saling hikdun, tapi yang menghalang-halangi dia datang pada ini malah mana apa tuh? Yang menghalang-halangi dia menerima kebenaran, yang menghalang-halangi dia bertawaduk kepadanya, yang menghalang-halangi dia belajar kepadanya, karena apa? Khawatir kalau ada image dari orang-orang yang mengatakan ternyata dia lebih asor daripada yang ditanya ngono ae lho. Ana Abdul minhu fayakunu fa'isyara takabbur alai ariya al-mujarrad, berarti penyebab kesombongan tidak ada lain dalam hal ini berarti murni apa riya, murni riya. Al-mujarrad walau qala ma'hu bi nafsi lakana yatakabbaru alaihi. Karena niku faisu takabur alai riya li mujarrad, andai kata dia itu berduaan dengan dia tidak akan sombong. Karena apa? Gak akan ada image dari orang lain kalau dia itu lebih, kalau orang lain itu lebih mulia. Kalau di hadapan banyak orang dia itu merasa dirinya khawatir dikatakan orang yang lebih asor, akhirnya malih kemelelet. Berarti bayakun baiswa takabur riya al-mujarrad. Walau khola ma binasi lakanalah yatakabbaru alaihi. Andai kata berduaan saja tidak ada orang lain tidak akan sombong, karena tidak akan ada image kalau dia itu lebih alim dari dirinya. Wa amal ladzi yatakabbaru bil ujbi wal hasadi awil khiddi fa innahu yatakabbaru aidan indal khalwati bihi mahma lam yakun ma'ahuma salisun. Adapun orang yang sombong disebabkan ujub, disebabkan hasad, disebabkan hidun, ini akan sombong kendati berduaan belaka, tidak ada orang lain sama sekali. Fa inna yatakabburu aidan dal khalafi.
dan orang yang takabur dengan ujub ini walaupun bersamaan, walaupun khalwah, walaupun berduaan, ini tetap bersombong. Apabila ma'alam yakun ma'aguma salisun, ketika tidak bersamaan dengan orang yang ketiga. Wa kadzalika qad yantami ila nasabin syarif, tapi kasihan sebagaimana pula dia itu sombong dengan menasabkan dirinya kepada orang yang syarif. Kalau niki niku ya wis pokok menasabkan dirinya kepada orang yang kaya. Itu rumahku, itu ayahku, itu keluargaku. Yang ngono tok. Padahal bohong. Dan dia ngerti bahwa ya'lamu annahu kadzib, dia ngerti kalau dia bohong. Tapi dia itu sombong dengan nasab tersebut kepada orang-orang yang tidak bernasab walaupun bernasib. Yatakabbaru bi alaman laisa lahu. Masya Allah. Endi Bang? Jadi termasuk sombong adalah orang yang sombong yang sebabkan riya. Giniku orang tersebut menasabkan diri kepada orang lain yang dia tahu sebenarnya tidak bernasab kepada orang lain tersebut. Oh ya lam mana kadzib, tapi menyombongkan kepada orang yang tidak punya nasab. Sebagaimana nasabnya dia yang sombong, yang palsu man. Wa yatarafu alayya al-majal ilal majalis, sehingga di dalam tempat duduk ingin berada di depan. Wa yataqaddamu alaihi fituruk, di dalam jalan gak kena diselip. Kudu nang ngarep, kudu selip. Oleh selip malah lain mana, kudu nyelip. Walayar do bimisawati fil karomat wa taukir, dan kandikata dihormati sama mangane padha karo wong-wong barang ngono kae, ora diperas manankan niku gak rido kok padha karo wong-wong. Nanti bae soyam soto ayam meneh padha iki kaya aku lho nang kene kok padakno ini kene. Niki diantarani. Padahal bahwa alimun batinan biana la yasakiku dzalik, bahkan dia itu dalam hatinya ngerti kalau dia itu tidak beras semacam itu karena ngaku-ngaku nasab tersebut adalah dengan bohongan. Walaki purun bibatinihi lima rifati bi'anahu kahibun bidakwan nasab. Orang yang semacam ini dalam batinnya sebenarnya tidak disebut dengan orang sombong, dikarenakan adalah dia mengerti kalau dirinya tidak lebih mulia. Padahal syaratnya sombong itu kalau merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Ngoten. Lah iki enggak enek. Wes. Kadibun janasab walakin yahmiluhu ariya al-afali mutakabirin. Perbuatan riya itulah yang mendorong dia melakukan seperti halnya perbuatannya orang-orang yang sombong. Riya itulah yang menjadikan dorongan dia untuk melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan orang yang merasa mulia, padahal dia tahu kalau dirinya tidak mulia. Niki si apik niki sak. Walaupun lahirnya niku sombong, tapi di dalam batinnya tidak merasa dirinya punya kemuliaan. Masih ngakoni kehebatan kiainya, ngakoni kehebatan saudara-saudaranya. Berarti waka'anna isman takabir innama yutlaku fil aksar alaman yaf'alu ala hadzal af'al angkibrin
fil batin sadirin anil ujbi wa nadhar ila ghair bi ainil ihtiqar. Walakin yakmilu ariya ala apalik, sehingga dia dengan perbuatan tersebut, dengan modal itu ingin menyamai bersama orang-orang yang ingin ya Allah, dengan riya niku mengharuskan dia berbuat seperti hanya perbuatan orang yang sombong. Jadi seakan-akan nama kesombongan itu diucapkan untuk orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti tadi itu, remehno dan sebagainya. Adi ala adil afal angkibrin bil batin. Jadi perbuatan-perbuatan yang lahir itu, yang jobong, kemelelet dan lain sebagainya, ini karena timbul dari penyakit batin yang keluar dari ujub dan memandang lainnya remeh. Wa wa ayusama mutakabiron fali ajli tasabu bi mutakabir. Sebenarnya dia itu kalau merasa dirinya rendah tidak dikatakan takabur, akan tetapi karena mengikuti tiru-tiru pada orang yang takabur, akhirnya diarani takabur. Hakikatnya dia tidak takabur. Karena apa? Takabur itu dikarenakan dia merasa lebih hebat. Dia tidak merasa dirinya lebih hebat, bahkan merasa orang lain itu adalah lebih hebat, tapi gak mau melaksanakan karena hasud. Nas'alullah husnat taufik wallahu ta'ala alam. Ini mawon semua mantuk nih bare ini. Tapi kita pun mantuk ngaji ngeten iki ilang langsung ngantuk. Terus kita